Nah ini dia kebun-kebun kopinya juga. Nih kita sambung jalan dan ini menanjak menuju ke Pantan Terong, ke puncak Pantan Terong. Kita tadi berada di kawasan Kutepanang. Kutepanang tuh kalau bahasa Gayunya tuh kota yang bisa memandang. Kutepanang, kota memandang. Jadi ini wilayah pertanian kopi juga ya. Kelihatan ya bendera merah putih, kelihatan nih suasana Agustus juga terasa di sini. Ya Allah, semoga lah COVID-19 ini cepat selesai ya, biar kita bisa kemana-mana lagi, jalan-jalan lagi, kita bisa ya minimal tidak cemas gitu. Nih kalau Ihsan Batu aja saya cemas, tapi nggak sih, Ihsan nggak pernah kemana-mana dia. Oh. Nah, tadi kan kita kalau melintasi jalan kelihatannya palawija semuanya ya, tanaman-tanaman palawija. Nah sekarang kita masuk ke wilayah yang tanamannya kopi semua. Konon katanya ya, dari beberapa yang kita tanya dengan masyarakat, kopi di sini lebih berkualitas dibandingkan kopi yang di atas, karena indeks geografisnya juga bagus di sini ya. Indeks geografis, istilahnya IG bukan Instagram ya, indeks geografis. Jadi kalau teman-teman mau tahu, searching aja indeks geografis itu apa. Nah ini wilayah perkopian, tanaman kopi, dan bayangkan aja kalau kopi ini panen, aduh luar biasa, masya Allah nih, uangnya cukup banyak nih. Dan ini lagi kondisi seperti ini memang biasanya bulan Agustus ya, San? 3 bulan sekali panen kopinya. Sebelum hari raya kemarin panen. Oke. Dan ini adalah salah satu lokasi yang juga kita lalui di Pantan Terong ini. Tadi sebenarnya kita akan lihat view Danau Laut Tawar, tapi karena masih berkabut, karena belum terlihat dengan jelas, maka kita mutar-mutar dulu sambil tunggu orang bank buka, sambil tunggu matahari terbit, sambil tunggu danau kelihatan nanti viewnya lebih terang, kita melihat view-view yang lain di sekitar ini. Dan ini juga rata-rata memang menanjak menurun, menanjak menurun, karena memang lokasinya lokasi pegunungan ya, San? Iya. Dan ini dia. Dan ini yang saya bilang ini mahal sekali kalau dikelola, ini memang sangat luar biasa indah. Nah, wilayahnya saya pun sudah lebih dari 100 kali kemarin tapi nggak pernah bosan. Ya, Ihsan tuh udah lebih 100 kali kemarin, ini kayaknya yang ke 101. Tapi nggak pernah bosan katanya. Cuma di sini bagi kalian yang datang ke wilayah ini itu siap-siap kalau handphone kalian nggak ada sinyal. Jadi nggak bisa, kalau datang dengan rombongan ya udah jangan berpencar, nanti dia nggak tahu di sebelah mana gitu sana. Sinyalnya agak kurang. Tuh sinyalnya udah disedot kentang. Nggak ada yang bercanda. Sinyalnya agak kurang, tapi akan berbalas dengan pemandangan yang wow, masya Allah, indah sekali. Sebelah kanan ini sekarang nampak lagi daerah. Dan ini sebelah kanannya, indah kan? Ada lahan pertanian lagi. Nanti di atas ini kita kelihatan lahan pertanian. Pokoknya memang Aceh itu terkenal dengan perikanan, pertanian, dan juga ini ya, perdagangan. Nah ini dia
Videonya indah sekali. Di situ kayaknya bagus ya fotonya di bawah jeruk itu ya, San? Mana jeruk tadi? Itu jeruk Udah bukan? buah? Belum. Oh. Memang bisa kita petik, kan bukan punya kita. Berarti Boleh. waktu balik nanti. Itu balik ya. Karena ini kalau kita terusin tembusnya ke Biren nanti. Ini Kan iya. tembusnya ke Biren. Simpang balik terus ke Biren. Oh, oke. Ini termasuk jalur alternatif. Oh, ini Jadi jalur ketika alternatif ya. Kan Sesuatu jalur utama lah ya. longsor. Bisa jalur ini Ini ya. bisa jadi alternatif. Ke simpang balik ya. Iya. Dan Oh iya, simpang balik langsung ke sana ya. saya kebetulan pernah bawa tamu dari Malaysia kemari dan jalan longsor. Lewat jalan sini, alhamdulillah setelah sampai dia langsung minta pulang. Karena jalannya bagi dia sangat ekstrim. Ini, Iya, kamu dari Malaysia? Malaysia. Aduh, indah sekali. Tulan juga kan semua. Ini lokasi yang kita tadi naik. Itu dia. Nah, ini dia puncaknya. Luar biasa view-nya. Dan ini nih ditutup karena sedang suasana COVID. Jadi ini ditutup agar tidak menimbulkan keramaian. Pemerintahnya sangat responsif dan objek agrowisata Pantan Terong ini namanya Puncak Al-Kahfi. Indah sekali. Nah, ini Ihsan. Ihsan ini sahabat dan udah kayak adik lah. Enggak kayak lah, kalau kayak dia agak marah dibilang adik saya gitu. Jadi Ihsan ini juga punya usaha travel. Dan biasanya sebelum lockdown itu susah sekali ketemu sama Ihsan. Ketemunya cuma di Instagram, WA, tapi dia orang yang respon kok, cepat balas WA. Ihsan itu dan Lotor kan, San? Iya. Oh, nanti kita bisa lihat dari atas ya. Ihsan selama usaha travel udah ke berapa negara, San? Mayoritas Asia semua. Mayoritas Asia. Asia dan ya Udah 10 lebih 11? Lebih ya? 10-11 negara. tambah ya. Masya Paling Allah. umrah kan. Umrah kan juga luar negeri, San. Jadi hitung juga lah ya. Gitu, Ya 11-12 negara. Lumayan lah. Bukan lumayan lagi itu udah luar biasa. Dan masih tutup. oh iya, kita ini udah sampai di objek agrowisata Pantan Terong Puncak Al-Kahfi. Nah, ini San jangan sampai ke sana. Covid kan. Nah, ini kita udah di dalam mobil. Jadi kita mau menuju ke puncak yang satu lagi yang sebelumnya sebenarnya sudah dibuat itu ya, Luan ya. Itu punya pemerintah. Itu yang dikelola oleh pemerintah. Kalau video yang sebelumnya tadi yang saya ada di gambar sebelumnya itu yang dikelola oleh pribadi, oleh swasta lah bisa dibilang. Saya ngantuk karena memang belum istirahat. Tapi kayaknya kalau istirahat rugi ya. Langsung bisa escape ke sini. Jadi nggak heran kalau Ihsan ini bisa tahu tempat-tempat. San, udah berapa negara yang Ihsan datangi, San, selama traveler? Lumayan ya, lembu, sapi. Jadi kata Ihsan di sini juga ada peternakan lembu, sapi, terus apa lagi, San? Itu yang Lembu, sapi, kambing ya? ya. Kambing. Makanya kalau Di sini juga palawijanya nggak bisa yang semua palawija karena kebetulan di sini kan daerah di ketinggian. iya, Palawija tertentu yang nggak tahan dingin ya. Kelembabannya. Ya di sini yang paling nyaman kentang, jagung. Itulah kalau dokter teknik mesin bicara pertanian. Nanti kalau orang pertanian bilang, kita nggak tahu alasannya benar atau enggak. Tapi ini wilayah yang tadi kita turun, jadi indah dan luar biasa. Dan menurut saya ya, ini salah satu daerah tujuan wisata yang harus didatangi. Minimal kita tahulah bahwa di daerah kita juga ada daerah agrowisata.
Seperti itu, daripada kita mengeluarkan uang banyak ya, harus ke New Zealand ya kan, harus ke island-island yang membutuhkan pesawat. Kalau saya nggak butuh pesawat, hanya butuh mobil itu yang membawa kami kemari. Nah, ini mobil Iksan, dan itu daerah apa namanya, pertanian yang Ihsan garap. Tanam apa, San? Tanam kentang. Ihsan jadi tanam kentang dengan selada ya. Oh, selada di rumah. Ihsan ini pokoknya dia orang nggak bisa lihat tanah kosong, semua ditanam. Jadi di rumahnya udah nggak ada lagi tanah-tanah yang kosong, ditanami semua. Cuma di dapur, ruang tamu sama rumahnya yang dia nggak tanami selada. Yang lain ditanam selada. Yuk kita lihat lagi yang lain ya. Jadi ini wilayahnya ini persis kayak kalau teman-teman pernah ke Bogor, Cisarua. Nah, ini indahnya seperti itu. Nah, kalau di Cisarua kan rata-rata kan teh gitu kan. Kalau di sini rata-rata tanaman palawija ya. Pertanian gitu. Nah, ini salah satu wilayah yang sedang dikembangkan sebagai daerah wisata, tapi mungkin lebih mirip seperti agrowisata ya. Pertanian, wisata pertanian, dan ada jagung, ada kentang, ada kol, ada apa lagi? Itu dominannya. Ada itu yang dominan ya. Nah, di sana ada lokasi yang indah-indah juga. Nanti kita akan lihat di sana salah satu apa ya istilahnya, ya lokasi lah yang banyak orang foto-foto. Selain pertanian juga kan ternak juga ada di sini karena pakan. Nah, ini Iksan. Jadi ceritanya tadi tuh kami kesini nggak sengaja. Awalnya karena saya sedang mengambil uang di ATM di sebuah bank daerah, tapi sudah sangat terkenal sekali. Tapi ketika ngambil uangnya itu nggak keluar, tapi terdebit dari report yang masuk ke handphone. Jadi karena Ihsan ini banyak kenalannya di bank itu, jam 6 pagi kami berangkatlah, tapi bank tentu saja belum tutup. Terus Ihsan ngajak saya ke sini dulu menikmati puncak Pantan Terong. Ihsan ini sekilas mirip ini ya, mirip Semi Semorangkir. Semi Semorangkir. Habis keluar atau sebelum masuk? Sebelum masuk dapur rekaman. Kalau sudah keluar, ini kayaknya nih. Jadi gitu dia. Jadi ini adalah pemandangan yang sangat indah ya. San, luar biasa. San, ini berapa hektar sih, San? Semuanya ini lokasi ratusan kilo. Jalan Terus ke sana, view-nya semua gini. gitu ya. Ya, ini ketemu. Ini kayak di Bogor gitu ya. Ya, cuman ini adalah jalan menurunnya. Ini lembah di sekitarnya, ini sebelah kanannya jurang. Masih berkabut. Dan ini adalah Iksan. Iksan yang paling tahu lokasi ini. Ihsan ini bukan orang Takengon, tapi dia tinggal di sini dan dia menikah dengan seorang gadis dari Takengon. Sudah memiliki berapa, San? 4 anak ya? 4 anak. 4 orang putra putri. Nah, ini tempat kami turun, dan ini lokasinya luar biasa, indah sekali. Dan salah satunya adalah itu kebunnya Ihsan. Saya tunjukin ya, supaya kalian tahu Ihsan ini seorang pengusaha pertanian, travel, segala macam lah pokoknya dia. Tapi dia kalah sama satu hal, sama COVID-19. Dia lockdown, nggak bisa lagi terbang ke sana kemari. Akhirnya menggarap pertanian yang sempat nggak digarap. Ihsan ini dia seorang
master teknik mesin ya San? Teknik mesin, dan sekarang juga sedang ongoing proses PhD di UKM Malaysia. Petani, pebisnis, pengusaha travel, terus juga tulisannya di jurnal bagus-bagus. Jarang ada petani terindeks di Scopus ya. Ini petani yang tulisannya terindeks di Scopus. Petani dan pengusaha. Jadi ini adalah jalan turunnya ya. Tadi pagi saya semalam escape ke sini dan bertemu sama Iksan. Ini adalah di dekat Pantan Terong, di daerah wisata di Takengon, tapi sekarang namanya ini Batu Besusun. Lokasinya seperti ini. Jadi indah dan baru dibuka ya San? Baru dibuka. Nah, nih view-nya di belakang saya ini adalah Batu Besusun. Ini namanya Batu Besusun. Kayaknya memang dibuat nama karena batu dia susun-susun, disusun sama pengelolanya, jadi Batu Besusun. Nah, ini adalah jalanan turun dari daerah Batu Besusun di Pantan Terong. Lumayan karena nggak ada orang yang sedang kesini. Kalau nggak rame itu enak.